teman-teman. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami. Aku sendiri Stephen Nathanael. Aku Kevin Namarita. Nah, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Kami harap teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan selalu produktif ya. Pasti Nah, itu teman. Minggu ini kita masih belajar tentang tema Betul. bulanan kita loh. Apa tuh? Yaitu The Spirit Empowered Life. Nah, kalau minggu ini kita itu belajar Beyond Challenge. Dan minggu ini bintang nggak? Minggu ini kita masih sama dengan minggu lalu, yaitu jalan-jalan normal. Yes, tahu dong pastinya. Nih ya teman-teman, aku mau kasih tahu. Kalau kemarin pembicara kita dari Jakarta. Kalau minggu ini Pan Apa tuh? dari Bandung. Wah, Bandung itu yang bukannya banyak cewek cantik itu nggak sih? Cewek banget. Enggak, bercanda. Nah, teman-teman semua, kita bentar lagi mau ibadah. Kita harap teman-teman semua siapkan hati, pikiran untuk fokus kepada Tuhan. Yoi, ya udah nanti siap-siap dulu yuk. Ya. Udah. Bye. Bye. Shalom teman-teman Image, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan Yesus kaulah sahabatku. Katakan hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita angkat pujiannya dari awal. Katakan, ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau
kita akan memuji Tuhan, kita siapkan hati kita katakan seperti rusa yang haus. Tuhan Yesus, kami ingin memuji-Mu Tuhan, kami akan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Engkaulah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kita angkat menjadi dari awal sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Halo, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali dalam ibadah online Image Batam. Apa kabar semuanya? Saya percaya kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan hari ini kita sudah ada dalam minggu yang ketiga di dalam bulan Juni. Tentu kalian masih ingat, sepanjang bulan Juni kita akan berbicara tentang hidup yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Dan pada minggu yang kemarin kita diberkati oleh Pastor Jason dari Jakarta. Dan hari ini kita juga akan diberkati oleh salah seorang hamba Tuhan dari luar kota, dari Bandung atau Kabupaten Garut. Dan kita akan dilayani oleh
Pastor Irfan. Shalom saudara-saudaraku, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Izinkan saya sebelum menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Irfan Sinaga, dan oleh anugerah Tuhan saya berkesempatan untuk saat ini melayani di GKPB Masa Depan Cerah Garut. Usia saya masih 24 dan pastinya belum menikah gitu ya. Saya pikir sudah cukup ya perkenalannya ya. Nah, beberapa minggu lalu saudara, mentor dari saudara-saudara, mentor dari teman-teman, Pastor Jacob Baros meminta saya untuk membawakan salah satu dari beberapa tema pada bulan ini yang membahas tentang Roh Kudus memberdayakan setiap kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memberdayakan setiap kita. Tetapi sebelum kita lebih jauh, saya mengajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa mencerna apa yang dibagikan hari ini dan kita bisa melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa memahami. Tuhan tolong berkata-kata dan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya kami bisa menerima dan menerapkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya tentang Roh Kudus pada bulan ini. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang siap sama-sama katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya beri judul pada hari ini adalah Roh Kudus memampukan kita melewati tantangan kehidupan. Sekali lagi, Roh Kudus memampukan kita melewati apa? Tantangan kehidupan. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mungkin menjadi ayat yang sudah sering sekali kita dengar, sering kali kita dengar dari khotbah, baca di Alkitab, kita juga dengar mungkin dari renungan-renungan begitu. Di situ bunyinya 1 Korintus 3 ayat 16 bilang begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu, saya dan teman-teman semua adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah teman-teman, diam di sini, kata diam di sini bukan diam-diam seperti orang yang gak ada kerjaan gitu ya, diam-diam yang gak tahu mau ngapain, diam-diam yang gabut gitu ya, kayak diam di rumah gitu ya, nggak tahu mau ngapain. Diam di sini bukan diam yang seperti itu. Versi bahasa Indonesia masa kini BIMK-nya bunyinya begini. Tahukah saudara bahwa kalian adalah rumah Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kalian. Jadi diam di situ bukan diam pasif, nggak tahu mau ngapain, gabut, tetapi di situ menggunakan kata tinggal. Maksudnya begini, kalau saudara ibaratnya kalau saudara tinggal punya satu rumah dan tinggal di dalamnya, tinggal di rumah itu, mau tidak mau supaya rumah itu rapi, mau tidak mau supaya rumah itu indah, mau tidak mau supaya rumah itu sehat untuk ditinggalin oleh saudara, mau tidak mau saudara akan merapikannya, mau tidak mau saudara akan membersihkannya, mau tidak mau saudara akan memperbaiki apabila ada yang rusak, misalkan seperti atap bocor, kamar mandinya mampet mungkin atau apa begitu. Saudara harus memperbaikinya begitu. Nah, khusus orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, garis bawah ini, khusus orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Allah itu tinggal di dalam kita. Khusus orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, Roh Allah itu tinggal di dalam kita, bukan hanya diam secara pasif, tidak tahu mau ngapain, tetapi dia tinggal dan siap memberdayakan setiap hidup kita. Itulah tema kita bulan ini. Yang siap diberdayakan oleh Roh Kudus, sama-sama katakan amin. Nah, saudara-saudara, kita tahu sekarang Roh Allah tinggal di dalam kita. Tapi ini problemnya nih, ini masalahnya nih. Meskipun ada Roh Allah yang maha besar itu tinggal di dalam kita, meskipun ada Roh Kudus yang diutus tinggal di dalam kita, bukan berarti hidup kita jadi serba mulus, jadi serba mudah, jadi serba lurus-lurus aja kayak jalan tol, nggak ada liku-liku kehidupan. Tidak. Tetap saja ada yang namanya masalah, tetap saja akan ada yang namanya pergumulan, tetap saja ada yang namanya tantangan-tantangan kehidupan, tetap saja ada yang namanya proses-proses kehidupan yang mungkin nggak enak, tapi teman-teman dan saya harus hadapi di dalam kehidupan ini. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada para muridnya 2000 tahun yang lalu, dia bilang begini, kata Tuhan Yesus ya, aku akan minta kepada Bapa
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, parakletos. Penolong ini parakletos artinya pendamping, penghibur, penolong kita, atau mungkin pembela kita. Nah gitu, penolong yang lain supaya ia, apa dikatakan? Menyertai kamu, menyertai saya dan saudara-saudara selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Nah, ini ayat saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya karena Tuhan Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya ini begitu terbatas. Karena Tuhan Yesus tahu murid-muridnya ini akan berat kalau ditinggalkan sendirian, karena Tuhan Yesus akan pergi gitu. Murid-muridnya akan merasa berat sekali kalau ditinggalkan sendirian. Kenapa berat? Mereka harus memberitakan Injil. Mereka harus hidup sebagai pengikut Kristus yang pada waktu itu akan mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Mereka yang tadinya bersama-sama dengan Yesus, Yesus menjadi backingan para murid. Sekarang Yesusnya sebentar lagi mau pergi, mereka jadi nggak punya backingan gitu. Mereka akan jadi menurun gitu ya. Nah, sehingga melihat ini, Tuhan Yesus bilang bahwa Roh Kudus itulah yang akan menjadi penolong para murid-muridnya dari momen ke momen. Ia akan mengajari mereka, ia akan menuntun mereka, ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan ia, Roh Kudus itu akan memberikan kuasa supaya para murid-murid itu bisa memikul apa yang harus mereka pikul. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pribadi Roh Allah, pribadi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu tinggal bersama dengan murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu, adalah pribadi yang sama, yaitu pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita, saya dan saudara-saudara dan teman-teman. Itu pribadi yang sama dengan Roh Kudus yang 2000 tahun yang lalu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tidak beda, tidak derajatnya di bawah, tidak kuasanya lebih rendah, tidak. Pribadi yang sama yang 2000 tahun yang lalu dicurahkan kepada murid-murid Kristus adalah pribadi Roh Kudus yang sama yang ada pada kita. Katakan amin. Dan dia bukan hanya tinggal di dalam kita, dia memberdayakan kita dan memampukan kita untuk melewati setiap tantangan kehidupan. Ia memampukan dan memberdayakan kita dan membuat kita kuat untuk melewati setiap tantangan kehidupan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biasanya kalau kita doa berkat, kita sering mendengar begini, terimalah berkat dari Roh Kudus, sumber segala hikmat, penyertaan, dan penghiburan. Nah, melihat itu saya jadi mau share kepada teman-teman, setidaknya di dalam 3 hal Roh Kudus menolong kita untuk melewati setiap tantangan kehidupan. Sekali lagi, setidaknya ada 3 hal yang mau saya bagikan. 3 hal, di dalam 3 hal Roh Kudus mau menolong kita untuk melewati setiap tantangan kehidupan. Yang pertama, saudara siap? Yang pertama, Roh Kudus menolong kita semua melewati semua tantangan melalui hikmat-Nya. Yang pertama, Roh Kudus menolong kita melalui setiap tantangan persoalan kehidupan kita melalui apa? Hikmat-Nya. Nah, saudaraku, kalau bicara tentang hikmat, ada satu tokoh di Alkitab yang terkenal sekali gitu ya. Hampir semua orang Kristen, mungkin orang yang di luar Kristen pun tahu tentang Raja Salomo, di mana Raja Salomo diperhadapkan dengan 2 orang ibu yang mengaku-ngaku ibu dari 1 anak. Lalu Salomo pun nggak tahu yang mana ibu palsu, yang mana ibu aslinya, yang mana ibu KW-nya, mana yang ibu orinya begitu ya. Nah, sehingga karena dengan hikmat Tuhan, Salomo setelah meminta hikmat dari Tuhan, Salomo dengan hikmat Tuhan bilang begini, ya udah potong aja anaknya, bagi 2, 1 kepada ibu yang ini, 1 lagi kepada ibu yang lain begitu. Dan ibu yang satu bilang, ya udah potong aja. Tapi ibu yang lain bilang, jangan, biarkan dia hidup gitu. Nah, dari situ ketahuanlah siapa ibu yang aslinya gitu. Karena ibu yang sebenarnya tidak akan membiarkan anaknya mati, betul? Dari itulah pentingnya hikmat Tuhan. Contoh lagi, ada lagi dalam Perjanjian Baru. Satu kali Petrus dan Yohanes dibawa ke pengadilan.
Dan ini peristiwanya setelah mereka terima Roh Kudus ya. Setelah mereka terima Roh Kudus, satu kali Petrus dan Yohanes dibawa ke pengadilan dan para pemimpin Yahudi, para ahli Taurat, para imam besar tahu bahwa orang-orang kayak Petrus dan Yohanes ini bukan orang-orang yang punya latar belakang pendidikan yang tinggi, punya pendidikan yang formal tinggi banget gitu. Mereka hanya seorang nelayan begitu. Dan para petinggi Yahudi ini tahu mereka ini tidak pinter-pinter banget gitu, apalagi mengenai hukum. Mereka tidak pinter-pinter banget. Tetapi tahukah saudara, Alkitab mencatat bahwa para petinggi Yahudi dibuat terheran-heran melihat jawaban dari Petrus dan Yohanes. Sampai para petinggi Yahudi tidak bisa menemukan kesalahan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena hikmat Tuhan yang memberikan jawaban kepada Petrus dan Yohanes. Itu pentingnya hikmat. Nah, sekarang coba kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan kita sekarang. Teman-teman, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahukah bahwa hikmat yang teman-teman dan saya miliki itu begitu sangat-sangat terbatas? Tahukah waktu kita menghadapi kesulitan dan tantangan, seringkali kita tidak tahu keputusan apa yang harus kita buat, langkah apa yang harus kita ambil. Dan waktu kita pun mencoba mengambil keputusan dan waktu kita mencoba mengambil sebuah langkah, seringkali langkah atau keputusan yang kita buat itu tidak tepat atau salah. Dan bukannya memperbaiki keadaan yang buruk, tetapi justru memperburuk keadaan. Itu yang berjalan tanpa hikmat. Nah, ada kabar baiknya. Roh Kudus yang ada pada saya dan teman-teman, Roh Kudus yang ada pada saya dan teman-teman, yang ada pada kita semua, Roh Kudus yang sama, adalah pribadi yang siap memberikan hikmatnya yang luar biasa. Hikmatnya yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan hikmatnya yang luar biasa. Asalkan teman-teman dan saya memintanya dengan sungguh-sungguh. Di dalam pekerjaan kita, minta hikmat Tuhan. Di dalam kuliah dan sekolah-sekolah kita, minta hikmat Tuhan. Di dalam memilih jodoh atau menghidupi keluarga atau hidup tinggal dalam sebuah keluarga, minta hikmat dari Tuhan. Memang sih teman-teman, saudara-saudaraku, bukan berarti dengan kita minta hikmat dari Roh Kudus, begitu kita mau ambil sebuah keputusan, tiba-tiba ada suara ambil yang ini ya, ambil yang itu ya. Tidak begitu. Tetapi seringkali saudaraku, hikmat untuk mengambil keputusan itu tiba-tiba muncul di waktu yang kita sama sekali tidak duga. Tiba-tiba ada ide yang gak pernah kita pikirkan, tiba-tiba muncul di dalam benak kita. Itu hikmat dari Tuhan. Andalkan selalu hikmat Tuhan dalam mengambil setiap keputusan demi keputusan, apalagi kalau kita melewati tantangan dan soalan kehidupan kita. Andalkan hikmat dari Roh Kudus. Jadi itulah poin pertama. Roh Kudus menolong kita melewati setiap tantangan kehidupan melalui apa? Hikmatnya. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk melewati tantangan kehidupan melalui penyertaannya. Yang pertama tadi melalui hikmatnya, yang kedua melalui penyertaannya. Saya ingat waktu SD, saya ikut pertandingan badminton antar SD gitu. Dan waktu sebelum giliran saya untuk main, untuk bertanding, setahu saya melihat pelatih saya ada di dekat saya. Memang tidak terlalu dekat, tapi ada di dekat saya dan saya melihat dia. Dan saya siap-siap saja untuk giliran pertandingan, kapanpun dipanggil saya siap begitu. Tapi tahukah saudara, begitu nama saya dipanggil untuk tanding, saya bertanding, saya lepaskan jaket, saya siapkan, saya agak pemanasan kecil sebentar, lalu saya siap tanding, saya masuk ke lapangan. Begitu saya masuk ke lapangan, saya cari pelatih saya dari kiri sampai kanan, gak ada. Saya gak bisa lihat pelatih saya di mana. Saya seperti seorang sendiri di situ. Nah, saya gak tahu. Pada waktu itu yang terjadi adalah saya nggak semangat karena nggak ada pelatih saya. Gak ada orang yang ibaratnya support saya gitu. Saya main, kalah memang saudaraku. Kalah, karena nggak semangat. Tetapi udah setengah main, satu set, tiba-tiba muncul tuh batang hidung pelatih saya tuh muncul. Dari situlah tiba-tiba muncul semangat
muncul keberanian, muncul kekuatan begitu melihat pelatih saya. Memang sih hasilnya tetap kalah karena setengah permainan sudah kalah duluan, saya memang kalah. Tetapi poin yang saya ambil, nilai yang saya ambil, value yang saya ambil, saya melihat pelatih saya tiba-tiba menjadi berani, saya tiba-tiba menjadi semangat, saya tiba-tiba muncul kekuatan yang baru. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tantangan-tantangan kehidupan kita itu juga sama seperti pertandingan badminton itu. Sama seperti badminton itu. Penyertaan Roh Kudus itu membuat kita menjadi berani, membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi semangat untuk menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan kita. Ketahuilah bahwa Roh Kudus itu menyertai dan tinggal di dalam kita. Ketahuilah bahwa Roh Kudus itu tinggal dan menyertai setiap kita. Tetapi seringkali begini. Seringkali kita cuma tahu bahwa Roh Kudus beserta dengan kita. Kalau kita tanya, apakah Roh Kudus beserta dengan kita? Ya, jawabannya tahu. Tetapi kita tidak meyakini dan meresapinya benar-benar bahwa Roh Kudus tinggal dalam kita. Nah, ini problemnya. Kita tidak meyakini dan meresapi benar-benar. Tahu, tapi tidak meyakini dan meresapi. Sehingga waktu kita kena masalah ya, waktu kita kena persoalan dan tantangan, kita merasa sendirian. Tuh, tahu, tapi merasa sendirian. Kita merasa orang yang paling apes. Kita merasa seolah-olah Tuhan gak tahu persoalan apa yang kita hadapi. Tuh, tahu tuh Roh Kudus beserta dengan kita, tapi kita tidak meyakini dan meresapinya baik-baik begitu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketahuilah baik-baik bahwa waktu kita mengalami tantangan demi tantangan, persoalan kehidupan, masalah, Roh Kudus tahu perasaanmu, Roh Kudus tahu kesedihanmu, Roh Kudus tahu kesulitanmu. Engkau tidak menanggung tantangan-tantangan itu sendirian, tetapi engkau sedang menanggung tantangan itu berdua dengan Roh Kudus. Tidak sendirian, tetapi berapa? Berdua. Saudaraku, kalau angkat sebuah meja, kalau saudara sendirian susah kan? Angkat meja sendirian susah gitu ya. Tetapi kalau coba angkat mejanya berdua, tuh mau kemana pun dipindahin siap-siap aja, gampang. Pindahin, angkat, taruh. Nah, waktu engkau mengalami tantangan dan kehidupan, ketahuilah, yakinilah dan resapilah bahwa sebenarnya engkau tidak sedang mengangkat tantangan-tantangan itu sendirian. Itu loh poinnya. Ketahuilah waktu engkau sedang mengalami tantangan, yakini dan resapilah bahwa Roh Kudus tahu apa yang sedang engkau alami. Roh Kudus sedang menolong engkau mengangkat tantangan itu gitu. Hanya saja pastikan kita minta terus penyertaan Roh Kudus, tetapi jangan cuma minta penyertaan Roh Kudus, jangan cuma tahu, tetapi mari kita yakini dan resapi baik-baik bahwa setiap tantangan kehidupan kita tuh kita nggak sendirian gitu. Beban yang kita angkat, ingat saja meja itu ibaratnya tantangan. Waktu kita angkat tantangan itu, ingatlah kita nggak sendirian, kita ada Roh Kudus. Inilah spesialnya orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Inilah spesialnya orang-orang yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengangkat beban persoalan tidak sendirian. Makanya kita perlu resapi, perlu yakini bahwa Roh Kudus beserta dengan kita. Itu poin kedua. Poin yang pertama tadi, Roh Kudus menolong kita melalui tantangan dengan hikmatnya. Sekarang yang kedua dengan apa tadi? Penyertaannya. Dan yang ketiga, saudaraku, Roh Kudus menolong kita untuk melewati tantangan kehidupan kita itu melalui penghiburannya. Yang pertama tadi dengan hikmatnya, yang kedua dengan penyertaannya, dan yang ketiga dengan apa? Penghiburannya. Ini jadi poin saya yang terakhir sekaligus menjadi penutup dari sharing saya pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam liku-liku kehidupan terkadang ada kegagalan-kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Kehilangan orang yang dikasihi, kekuatan dan ketakutan dan kekhawatiran waktu kita menghadapi tantangan, mungkin sampai frustasi, mungkin teman-teman sampai gelisah, nggak bisa tidur, depresi, stres dan sebagainya. Dan waktu hal itu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, mintalah penghiburan yang sejati. Saya garis bawahi penghiburan yang sejati, yang sesungguhnya. Mintalah penghiburan yang sejati dari Roh Kudus. Jangan minta atau mencari penghiburan yang lain dari tempat yang lain, jangan. Minta penghiburan dari siapa? Dari Roh Kudus yang tinggal di dalam teman-teman dan saya. Minta penghiburan sejatinya ke Roh Kudus.
Jangan ke tempat yang lain. Kenapa? Jangan ke minum-minuman, jangan ke narkoba, jangan ke hal-hal yang tidak baik, jangan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan gitu. Minta kepada Roh Kudus, dia sumber penghiburan. Kenapa jangan minta ke penghiburan ke tempat yang lain? Karena saya mau beritahu bahwa penghiburan macam-macam yang begitu, yang tidak berasal dari Roh Kudus ya, itu penghiburan yang seperti kail pancing yang diselimuti oleh umpan yang enak gitu. Kita seperti ikan, lalu kita melihat kail pancing yang diselimuti umpan. Kita pikir itu umpan, kita pikir itu penghiburan sejati, kita pikir itu sumber sukacita, kita pikir itu sebuah kenikmatan yang hakiki gitu ya. Kita lihat umpan itu lalu kita makan, tahu-taunya di dalamnya ada kail pancing yang masuk ke dalam mulut kita. Dan begitu dia masuk, dia mengikat kita nggak bisa lepas, kita mau tidak mau ikut terus itu pancing kemana pemancing itu tarik, kita mau tidak mau ikut. Nah seperti itulah penghiburan yang ada di luar Kristus, penghiburan yang ada di luar Roh Kudus seperti itu. Kita pikir dia enak, kita pikir dia nikmat, kita pikir dia sumber sukacita sejati. Begitu kita makan, begitu kita cicip, begitu kita cari, dia ngikat kita dan kita nggak bisa cabut itu. Makanya mintalah penghiburan yang sejati itu dari Roh Kudus. Itulah penghiburan yang sejati. Dan Roh Kudus nggak pelit penghiburan, saudara. Dia siap, dia tahu, dia pribadi yang sangat baik, dia lemah lembut, dia tahu apa yang kau rasakan. Kalau engkau meminta penghiburan yang sejati, dia siap memberikannya. Bagi saya, Tuhan punya 1000 cara untuk membuat engkau atau menghibur engkau apabila engkau sedang mengalami tantangan dan persoalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan, mari kita andalkan Roh Kudus di dalam hidup kita, khususnya dalam melewati setiap tantangan dan persoalan di dalam kehidupan kita. Andalkan siapa? Andalkan Roh Kudus dalam melewati setiap tantangan, persoalan kehidupan kita. Dia siap menolong saudara dan saya, dia siap menolong teman-teman sekalian. Dia siap menolong kita semua untuk melewati setiap tantangan kehidupan melalui 3 hal tadi. Apa yang pertama? Melalui hikmat-Nya. Yang kedua melalui apa? Melalui penyertaannya. Dan yang ketiga melalui apa? Penghiburannya. Hikmat, penyertaan, penghiburan. Hikmat, penyertaan, penghiburan. Saudara siap diberdayakan oleh Roh Kudus? Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa yang baik, terima kasih hari ini, beberapa minggu ini kami belajar tentang Roh Kudus, pribadi yang lemah lembut dan baik yang ada dan tinggal dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan roh kepada kami dan roh-Mu ini tinggal di dalam kami. Bapa, semakin kami belajar tentang Roh Kudus, sungguh kami semakin sadar betapa hidup kami ini tidak berdaya apapun. Semakin kami belajar Roh Kudus, kami semakin sadar betapa kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Semakin kami belajar tentang Roh Kudus, semakin kami belajar bahwa hikmat yang kami miliki sebagai manusia begitu jauh dari kesempurnaan, betapa terbatasnya hidup kami ya Tuhan. Bapa, biarlah semakin hari hidup kami semakin menggantungkan diri kepada Roh Kudus, semakin mengandalkan kepada Roh Kudus, kepada kuasa Roh Kudus, karena kami percaya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memikul apa yang harus kami pikul, mengangkat beban apa yang bagi kami mungkin berat, tapi Roh Kudus mampu membangkitkan kekuatan kami, semangat kami, dan sukacita kami. Ampuni keterbatasan hamba-Mu Tuhan pada hari ini. Apa yang hamba sampaikan betapa jauhnya dari kesempurnaan, tetapi hamba minta Roh Allah yang menyempurnakannya dalam hati setiap teman-teman yang mendengarkan, yang beribadah pada hari ini dengan sungguh-sungguh, supaya kami bisa menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak berdoa hari ini, saya berdoa tiap pergumulan-pergumulan yang saudara-saudaraku, teman-temanku, anak-anak Image Batam miliki, Tuhan kiranya mendengarkan setiap pergumulan demi pergumulan yang dimiliki oleh anak-anak-Mu. Tuhan yang dengarkan seruan dan teriakan mereka minta tolong. Tuhan biarlah dalam pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka bisa menemukan Tuhan. Mereka bisa menemukan kasih Tuhan yang luar biasa. Mereka mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan yang Tuhan sediakan bagi mereka, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kita semua, berkati juga Pastor Jacob Barus Tuhan yang terus mementor
anak-anak image di MDC Batam supaya Tuhan lebih lagi memberikan hikmat, Tuhan sertai jalan kehidupannya, Tuhan memberikan penghiburan apabila memiliki pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, Allah yang baik dalam hidup kami. Kami sambut, kami terima berkat-Mu, kami terima firman-Mu ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Yeay, kembali lagi sama kita nih. Wah, Pin, gimana tadi ibadahnya tadi? Seru banget pastinya dong. Wah, kalau aku sih sangat terberkati kali oleh khotbah yang disampaikan oleh pendeta kita yang kece itu loh. Ya udah, nggak usah lama-lama. Bagi teman-teman yang merasa terberkati hari ini buat firman-Nya, Segera share video ini ke teman-teman semua supaya teman-teman yang lainnya ikut terberkati oleh ibadah online ini. Nah, dan jangan lupa di like, subscribe, nyalakan juga loncengnya nyalain, oke? Dan komen, share channel YouTube kita. Satu lagi, Pin. Apa tuh? Jangan lupa untuk follow Instagram kita di Image Batam yang ada di atas supaya teman-teman semua tahu perkembangan atau informasi tentang ibadah online kita. Oke. Gak usah lama-lama lagi. Sampai jumpa minggu depan jam 5:30 sore. See you and God bless you.